إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم اعلموا معاشر المسلمين بأن الله قد أمركم بتقوى الله حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tak henti-hentinya saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbekal dengan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Di antara bekal yang perlu kita siapkan ma'asyiral muslimin adalah bekal ketika kita telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak ada lagi yang bisa memberikan manfaat kepada kita selain amalan yang kita kerjakan selama di dunia. Dan di antara amalan tersebut, ma'asyiral muslimin, adalah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam satu butir gandum, kemudian satu butir ini tumbuh mengeluarkan 7 dahan atau 7 batang, dan di masing-masingnya ada 100 butir. Satu menjadi 700. Ma'asyiral muslimin, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah masih melipat gandakan lebih dari itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin, banyak orang yang berlomba-lomba di dunia untuk mengumpulkan harta. Tidak sedikit di antara mereka yang tidak lagi mengindahkan antara yang halal dengan yang haram dalam mengumpulkan harta. Sebagaimana yang Allah firmankan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan dengan berbanyak-banyak sampai kalian mengunjungi kuburan. Dan Allah mencela orang-orang yang hanya mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk dan menghitung-hitungnya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pecela yang kerjaannya hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya. Ma'asyiral muslimin, adalah manusia ini memiliki kecenderungan cinta kepada harta, cinta kepada perbendaharaan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu ajrun 'azim. Dijadikan indah bagi manusia
perasaan cinta kepada anak dan istri, kepada emas, perak, dan binatang-binatang ternak serta perkebunan, itu semua adalah mata'ul hayatid dunya. Adapun yang di sisi Allah, pahala yang lebih besar daripada itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mewahyukan agar menjelaskan kepada manusia apa yang sebenarnya menjadi harta kekayaan seseorang. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul 'abdu mali mali. Seorang hamba sering mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini rekeningku, ini koleksi kendaraanku, ini aset-aset kekayaanku. Wa hal min malika ya ibn Adam illa salas. Padahal sejatinya hartamu yang sesungguhnya itu, hai ibnu Adam, artinya harta yang bisa kita manfaatkan itu hanya 3 macam. Ma akalta fa afnait, yang kau makan sampai habis, berarti itulah hartamu yang bermanfaat. Harta yang dalam bentuk makanan, minuman yang kita konsumsi. Au labista fa ablait, atau yang engkau pakai sampai lusuh, sampai tidak bisa dipakai lagi. Pakaian, kendaraan, perabotan, perkakas dan semisalnya. Maka sebatas itulah manfaatnya bagi kita. Yang pertama, manfaatnya dengan dikonsumsi habis. Yang kedua, manfaatnya dengan dipakai sampai rusak. Au tasaddaqta faqtanait, wa fi riwayah au tasaddaqta fa'abqait. Atau yang engkau sedekahkan, maka itulah yang tersimpan bagimu. Itulah yang kebaikannya kekal untukmu. Karena apa, ma'asyiral muslimin? Karena yang pertama dan kedua hanya kita nikmati di dunia, dan dunia itu sementara, sesaat, kenikmatannya menipu. Adapun yang ketiga yang kita sedekahkan, maka kita akan menikmatinya di akhirat, dan akhirat tidak pakai batas waktu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat bagi kalian, bagimu lebih baik daripada yang sekarang, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amma siwa dzalika ya ibn Adam fadhahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain yang 3 ini, yang belum sempat dimakan, yang belum sempat dipakai, atau yang tidak dia sedekahkan, fadhahibun, dia akan pergi meninggalkanmu, berpindah ke tangan orang lain, ke tangan ahli warisnya atau ke tangan orang lain. Dan celakanya, dia yang capek mengumpulkan, dia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kau dapat, untuk apa kau belanjakan, namun orang lain yang menikmati. Ma'asyiral muslimin, alangkah ruginya orang ini. Alangkah ruginya. Dan kita ini tidak boleh menyikapi dunia sebagai tempat tinggal permanen kita. Tidak. Allah ciptakan leluhur kita bukan di dunia. Di mana Allah ciptakan leluhur kita, Adam alaihissalam? Di jannah. Di sanalah negeri yang seseorang tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan, tidak akan telanjang. Allah berfirman kepada Adam ketika masih di jannah, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya engkau di sini, di dalam jannah ini ya Adam, tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan kepanasan, tidak akan kehausan, dan tidak akan kepanasan. Itulah jannah, negerinya tempat orang hanya bersenang-senang. Karena melanggar
larangan Allah, maka Allah turunkan Adam di dunia. Dan dunia ini ibaratnya kata Nabi adalah seperti orang menyeberangi jalan. Seorang musafir, orang yang terasing, meninggalkan kampung halamannya dan dia merindukan untuk kembali ke kampung halamannya. Demikianlah harusnya kita menyikapi dunia. Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Tinggallah di dunia ini layaknya orang yang gharib, orang yang terasing, terpisah dari kampung halamannya, dari tanah tumpah darahnya, dari keluarganya. Kira-kira bagaimana perasaan orang yang terasing selama dia dalam keterasingan, ma'asyiral muslimin? Apakah dia akan merasakan nikmat? Apakah dia berpikir untuk selamanya terasing? Ataukah dia berpikir bagaimana saya akan kembali ke kampung halaman saya? Ibaratnya seseorang yang merantau ke luar negeri, bekerja bertahun-tahun, dia mencari modal, terkumpullah sejumlah uang, kemudian dia tinggal uangnya di luar negeri dan dia kembali ke kampung halaman tidak membawa apa-apa. Itulah perumpamaan orang-orang yang hanya mencari mengumpulkan dunia, namun dia tinggalkan, dia tidak bisa menikmatinya di akhirat. Alangkah bodohnya orang-orang seperti ini. Harusnya orang yang berakal berpikir bagaimana sepulang saya nanti ke kampung halaman saya bisa menikmati jerih payah saya selama di perantauan. Bukan justru ditinggal, dibuatkan istana megah di negeri orang, padahal suatu saat dia harus keluar dari sana dan dia tidak lagi bisa menikmati hartanya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ibarat orang menyeberang jalan. Jika dia berhenti di tengah-tengah, dia akan celaka. Dia harus segera sampai ke tepian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita renungkan motivasi dari ayat Al-Quran yang mengatakan tentang besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Allah janjikan dia akan mendapatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Padahal harta kita ini sejatinya adalah pemberian Allah, ma'asyiral muslimin, dan kita tidak akan bisa menikmatinya selamanya. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan harta itu. Jangan kita pelit terhadap diri kita. Karena selain yang kita makan, selain yang kita pakai, dan selain yang kita sedekahkan, akan dinikmati oleh orang lain, dan kita tetap yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun uqsimu alaihinna ma naqasat sadaqatun min malin wa ma dhulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu bihi 'izza aw zadahu Allahu bihi rif'ah." Ada 3 hal yang aku bersumpah untuknya, kata Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama adalah bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta, dan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sedekah tidak mengurangi harta?
Jawabannya adalah karena harta sejati kita adalah satu dari 3 hal yang telah dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah tadi, ma'asyiral muslimin. Adapun yang kita makan, maka dia akan kita manfaatkan sebatas. Makanan itu memberikan pengaruh, memberikan kesehatan, memberikan nutrisi. Setelah itu hilang manfaatnya. Adapun yang kita pakai juga demikian. Tinggal tersisa satu yang kita sedekahkan. Dan sesungguhnya itulah yang kita simpan dan kita akan nikmati selamanya di negeri akhirat. Sehingga sejatinya sedekah tidak mengurangi harta. Justru sedekah menjadikan seseorang kaya. Kaya di sana, di tempat di mana dia bisa menikmatinya untuk selama-lamanya. Menikmatinya tanpa ada syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana di dunia. Di dunia, ma'asyiral muslimin, harta tidak bisa kita nikmati secara mutlak. Makanan tidak akan terasa nikmat kecuali kalau yang makan dalam keadaan lapar, kecuali kalau yang makan tidak sakit gigi, tidak punya masalah lambung, kecuali kalau makanannya tidak terlalu sering karena keseringan dia akan bosan, dan banyak lagi syarat-syarat yang lain agar makanan bisa dinikmati di dunia. Tidak boleh terlalu kenyang, tidak boleh ada pantangan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan harta yang dipakai. Selama tidak rusak, dia bisa pakai. Ketika rusak, hilang manfaatnya. Justru akan menambah kerjaan dia. Dia harus perbaiki. Beda dengan sesuatu yang dinikmati di akhirat. Dinikmati tanpa ada syarat dan ketentuan. Sesukanya. Tidak ada orang makan karena lapar di jannah. Tidak ada orang minum karena haus. Makannya cuma untuk senang-senang. Tidak makan karena lapar dan tidak berhenti karena kenyang. Tidak minum karena haus dan tidak berhenti karena kembung. Tidak mengeluarkan kotoran setelah makan, tidak kencing. Yang wanita tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas, tidak ada usianya makin tua, semuanya muda terus, kuat terus selama-lamanya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di jannah itu kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Semua yang kalian minta ada di sana. Oleh karena itu harta sejati seseorang adalah apa yang dia sedekahkan, apa yang dia infakkan, apa yang dia berikan dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak dia bersedekah, sejatinya dia makin kaya. Dan makin pelit dia untuk bersedekah, untuk berinfak, sejatinya dia adalah orang yang miskin. Karena hartanya tidak akan dia nikmati kecuali sesaat saja dengan berbagai ketentuan dan pembatasan tadi, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu Nabi SAW suatu ketika berkurban dengan seekor kambing dan beliau bagi-bagikan. Tersisa satu sampil depan. Nabi bertanya kepada Aisyah, apa yang tersisa wahai Aisyah? Tidak ada yang tersisa kecuali sampil saja ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, kalau begitu semuanya tersisa kecuali sampilnya justru. Karena yang lain-lain telah dibagikan oleh Nabi, disedekahkan. Sedangkan yang tersisa ini belum disedekahkan. Maka sejatinya yang tersisa untuk Nabi adalah yang lain-lain yang telah diberikan, yang masih belum menjadi harta sesungguhnya Nabi, justru yang tersisa ini. Karena itu yang akan dimakan di dunia. Thumma alamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati li qudsi wa ayyaha bikum ayyuhal muslimun. فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا
وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا وفك أسرانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.